Pohon duriannya masih ada di atas. Halo teman-teman, saat ini kita masih di BSP Farm. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Dar ya. Beliau adalah PIC di tempat ini yang bertanggung jawab mengenai jalannya perkebunan di sini, yang semuanya harus dengan sistem organik, dan beliau akan menceritakan bagaimana awal kebun ini dirubah dari kebun konvensional yang masih memakai pupuk kimia dan pestisida kimia, beralih menjadi hanya menggunakan segala sesuatu yang alami saja. Jadi ikutin terus teman-teman. Teman-teman, kita lagi di BSP Farm ya. BSP Farm ini adalah salah satu kebun organik yang ada di Bogor. Mereka menanam buah-buahan, sayur-sayuran yang semuanya dilakukan secara organik. Nah, di sini kita bisa melihat juga ada pohon durian yang sudah besar, sudah sangat tua. Mungkin umur di atas 15 tahun, teman-teman ini. Ada beberapa pohon. Nah, ini adalah homestay-nya. Dengan view pemandangan yang bagus. Nah, ini juga buah duriannya ya. Pohon duriannya. Dan di belakang sana ada buah duriannya. Coba kita lihat teman-teman. Ini adalah homestay-nya. Ini pohon duriannya. Pohon durian yang sudah cukup besar, teman-teman. Bunganya sangat banyak di atas. Nah, ini buah duriannya. Pohon duriannya masih ada di atas. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita dari Manggolo Farm diterima di BSP Farm. Jadi kita sedang ada di BSP Farm di daerah mana nih Pak? Pasir Jaya, Cigombong, Bogor ya. Cigombong, Bogor. BSP itu ada singkatan ya Pak? BSP Bumi Sarana Panorama. Oke, Bumi Sarana Panorama Farm ya. Sekarang kita bersama Pak Dar. Pak Dar adalah PIC ya Pak ya. Ya, orang yang in charge. Jadi mengelola, saya lebih merencanakan dan pengawasan. Oke, merencanakan dan pengawasan di kebun ini. Nah, izin Pak, kita mau bertanya karena channel ini adalah channel untuk belajar gitu kan Pak. Jadi mudah-mudahan Pak Dar bisa sharing ilmu apa yang Pak Dar sudah lakukan di sini untuk menginspirasi petani-petani yang baru gitu. Oh gitu. Apalagi yang mau mencoba organik gitu kan Pak. Nah, mungkin boleh diceritain Pak, apakah dari awal BSP Farm ini sudah langsung organik atau ada switching gitu dari tidak organik menjadi organik? Boleh diceritain Pak? Jadi PT Kapol Antarnusa itu sebetulnya waktu awalnya kan proyek Kapulaga. Oh, Kapulaga. Iya, kalau tidak salah tahun 95. Kemudian
karena ada perubahan perencanaan dari Kapulaga, jadi dulunya menjanjikan harganya, kemudian ketika panen jatuh, sehingga lalu dirubah semua, bukan Kapulaga lagi, berproses macam-macam. Nah, tahun 2004 lahan ini dikelola sayuran dengan konvensional, hampir semuanya konvensional. 2004-an itu masih. Nah, sayurannya contohnya kayak apa tuh Pak? Ya, kalau konvensional itu kan semacam monokultur gitu ya. Jadi ya hanya cesim, lobak, wortel gitu-gitu. Waktu 2004. Kemudian salah satu direkturnya tahun 2005 itu datang ke Cisarua, ke Yayasan Bina Sanana Bakti yang dikelola oleh Roma Gato. Lalu saya ada di sana karena saya ikut membantu beliau. Nah, lalu setelah diskusi mereka ingin supaya lahan kapol ini untuk organik begitu. Lalu Romo dengan saya ke sini, lalu ngecek, lalu salah satu pertimbangannya ya sebelum ke organik cek dulu tanahnya di lab gitu. Ternyata memang sedikit ada beberapa yang ada kandungan karbofurannya di tanah ini. Nah, dari 2005 itu lalu saya mencoba untuk membantu mengubah menjadi kebun organik. Maka yang pertama kali saya lakukan adalah perbaikan tanah gitu. Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa ada Bapak melakukan cek tanah ya Pak ya? Lab ya. Lab tanah gitu ya, terhadap kandungan unsur yang ada di dalamnya untuk menjadikan dia sebagai lahan organik. Residu kimia. Bapaknya tahu dulu bahwa ada residu kimia. Ada residu atau tidak di sini. Betul. Dan ternyata ada residu. Ada residu pestisidanya karena kan sebelumnya memang ada. Memang dia menggunakan itu. Anggap dari 1994 sampai 2004 sampai 2005. Iya, sampai 10 tahun kan. Lalu 2005 maka kita 2005 itu pertama kali kalau mau masuk organik, yang dilakukan adalah menghentikan penggunaan seluruh pestisida sintetis. Semua harus dihentikan karena itu yang menyebabkan kekacauan di dalam tanah. Gitu Pak. Yang pertama dilakukan adalah semacam recovery tanahnya sendiri. Jadi bagaimana tanah itu bisa menjadi hidup kembali gitu. Kalau dulu ke posisi alaminya gitu ya Pak. Betul. Karena kan sebetulnya tanah itu, di dalam tanah itu kan sebenarnya kehidupan. Jadi ada berapa miliar makhluk hidup yang bermukim di tanah itu. Nah, ketika ada pestisida kan ini habis semua. Pestisida atau termasuk pupuk kimia Pak juga? Sebetulnya kalau pupuk kimia itu tidak terlalu. Yang paling berbahaya itu pestisida. Yang sangat berbahaya adalah penyalahgunaan pestisida. Jadi mesti harus dibedakan. Tidak sesuai aturan pakai. Betul itu. Nah, pestisida yang Bapak maksud itu semacam apa contohnya gitu yang sebelumnya ada di sini gitu ya sebelum? Banyak banget Pak. Jadi kan pestisida itu kan ada istilah insektisida, ya kan, ada herbisida, ada fungisida, mencegah jamur, mencegah insek, meskipun istilah itu salah. Karena sebetulnya itu biosida, karena semua makhluk hidup mati semua. Tidak ada misalnya insektisida itu hanya membunuh insek. Teorinya begitu, tapi prakteknya enggak. Sesungguhnya ayam pun kalau kena pestisida ya mati. Blenger juga ya Pak. Tapi intinya setelah kita cek ternyata memang ada beberapa. Oleh karena itu lalu kita membuat semacam tahapan untuk transisi. Recovery-nya kayak mana? Iya. Pak, kalau menstopnya sih mungkin gampang, stop, dah gitu kan. Tapi mengembalikan dia menjadi pulis dia kalah pasti kerjaan gak mudah ya Pak. Jadi sebetulnya sederhana. Sederhana itu gini, makhluk hidup yang ada di tanah itu kan selalu makan bahan organik. Nah, sekarang mesti caranya mendorong supaya bahan organik dikembalikan kepada tanah itu. Nah, kalau bahan organik ada, maka siklus-siklus kehidupan yang ada di dalam tanah itu lalu bertumbuh. Sehingga lalu ketersediaan unsur hara atau makanan tanaman itu menjadi tumbuh. Pulih kembali. Karena kan di dalam tanah itu misalnya ada bakteri pelarut fosfat. Itu sudah alamiah ada. Nah,
berarti kan dia sebetulnya kalau tidak diganggu menyediakan postcard. Oke. Ada yang namanya rhizobium, bakteri rhizobium. Dia bisa mengikat N di udara, lalu menjadi bintil akal, lalu itu menjadi nitrogen. Ada Tersedia bakteri, sebenarnya. Tersedia. Bakteri pelarut kalium ada. Tetapi keberadaan dia itu akan berkelanjutan kalau kita tidak menggunakan pestisida. Nah, ini menarik ya buat saya, Pak. Berarti yang Bapak lakukan langkah awal waktu itu yang simpel aja, Pak. Misalnya, apa sih yang dilakukan setelah di stop? Udah di stop nih. Untuk mau mengembalikan dia harus buat pupuk kompos. Pupuk dulu. Oke, pupuk sehingga dulu. kalau kita mendapatkan pupuk yang baik, maka lalu ini digunakan di dalam tanah itu. Lalu tanah akan bertumbuh sendiri. Itu Kompos satu. yang Bapak gunakan, boleh cerita sedikit untuk waktu awal-awal. Karena bisa saja ya ada teman-teman yang pengen ya, mungkin tadinya dia konvensional. Buat sendiri. Terus mau beralih ke organik, artinya dia harus memulihkan tanahnya seperti yang Bapak lakukan. Betul, iya. Pakai kompos. Boleh sharing aja, Pak. Apa sih yang digunakan, bahan yang digunakan? Sebetulnya kita sederhana. Waktu itu juga sederhana. Hanya kohe, ayam, sama kambing. Kemudian kita tumpuk gitu ya. Lalu kita beri serasa. Jadi serasa itu bisa ini. Kohe ayam sama kohe kambing dicampur. Jadi kalau mau berlapis-lapis nggak apa-apa. Jadi misalnya pertama itu tebasan rumput atau jerami atau apa saja, pokoknya daun. Kemudian daun. Baru ditumpuk kohe ayam, lalu tambahi kohe kambing. Lalu sedikit ditaburi dolomit, dolomit ya, rata aja gitu. Lalu tumpukin lagi ini tebasan rumput itu. Oh, rumput lagi. Jadi itu lalu kembali lagi seperti yang awal tadi. Oh, bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis. Lalu nanti setelah 1 bulan itu dibalik supaya campur. Nggak dikasih apa-apa. Kayak kasih bakteri EM4. Kalau dulu belum ada. Tapi kalau sekarang kita menggunakan BK. BK itu sama dengan EM4, cuman karena kita sudah sertifikasi organik, sementara EM itu tidak disertifikasi, BK disertifikasi, lalu kita pakai BK. Nah, ini sama fungsinya, karena kedua-duanya sebetulnya bukan pupuk, tapi dekomposer. Betul. Jadi isinya hanya bakteri, betul. Kayak Kopassusnya di dalam tanah itu. Oh. Jadi dia yang menyerang semua bahan organik, lalu menjadi menjadi baik di dalam menjadi makanan lah. Sebulan, 2 bulan. Pak, pertanyaan saya gini, kalau misalnya tanah yang alami, tanah yang sebelumnya banyak mengandung pestisida seperti itu gitu ya Pak ya, untuk dia merubah kembali secara alami gitu ya Pak ya, itu normalnya butuh berapa tahun gitu ya Pak ya? Sebetulnya kalau di Eropa itu standarnya bisa 2 tahun. 2 tahun tanpa. Tapi untuk daerah tropis itu bisa lebih pendek. 1 tahun bisa. Oh gitu. Tapi harus kita bantu atau dia sendiri? Iya. Dulu Bu. Jadi ini proses alami gitu ya. Iya. Nah, Bapak bilang 1 tahun. Nah, kalau misalnya dari kasus di tempat Bapak ya kan, ini kan pasti ingin diolah secepatnya gitu ya Pak ya, dengan konsep sebelumnya banyak mengandung pestisida, terus diolah, mau dibantu supaya kembali normal. Itu berapa lama Bapak butuh proses gitu ya dengan penerapan yang tadi di? Sebetulnya 1 tahun cukup. 1 tahun, tapi bukan berarti tidak ditanami loh, bukan. Bisa ditanami, tetapi tidak bisa kita ngeklaim organik itu. Oh. Jadi hasil yang kita tanamin ini tidak boleh kita belum organik, tetapi tetap aja ini boleh, nggak apa-apa. Maaf Pak, gini, kalau misalnya kita tidak bantu dengan kompos tadi, kita biarin aja, hilang nggak itu pestisida yang lama, bisa bertahun-tahun? Lama. Jadi begini, awal pertama paling tidak 1 bulan lah gitu, tanah itu biarin aja. Nah, ketika dibiarkan, yang bekerja apa? Bakteri. Oh iya, bakteri atau apa saja. Alam kan? Alam ya. Alam kan mengerjakan. Nah, cara kerja alam itu sangat sistematis. Jadi ketika kita biarkan, maka yang tanaman-tanaman yang tumbuh ini pasti yang pertama adalah yang respon terhadap pencemaran itu. Ya kan? Logikanya sehingga kan lalu ini tumbuh, sehingga residu ini kan dimakan oleh tanaman ini.
Oke. Contohnya kayak tanaman apa Pak? Biar kita kebayang. Jadi banyak yang apa? Aduh, nama misalnya rumput seminggu. Oh, contohnya gitu ya. Itu tapi namanya ilmiahnya lupa saya. Oke. Lalu ada misalnya ada teki, ada apa? Pokoknya semua yang itu pasti akan muncul. Nah, dia dimakanlah residunya ini sama si itu tadi. Sebagian. Sebagian. Nah, setelah itu kan itu baru dikeluarkan. Lalu baru kita tanami kacang-kacangan. Oke. Kacang-kacangan itu kan yang mendorong supaya rhizobium itu banyak di dalam tanah. Iya, gitu ya, Pak, ya? Pasti otomatis akan bergerak dia. Oke. Karena kalau tidak diganggu, otomatis dia akan memfiksasi udara ini, lalu dia akan tumbuh gitu. Nah, nanti lalu kita terapkan rotasi-rotasi. Jadi kalau nanam mesti pakai rotasi. Rotasi itu ada macam-macam. Ada yang panjang, ada yang pendek. Pada satu lahan itu gitu ya Pak? Pada lahan yang mau kita perbaiki. Betul. Itu. Jadi misalnya ini row ini dulu yang diperbaiki. Bukan, rotasi itu siklus tanam. Jadi tanam. Sistem tanam. Kacang sudah panen, ya, ganti yang daun-daunan. Daun-daunan. Di tempat yang sama. Tempat yang sama. Daun-daunan udah panen. Ganti yang buah-buahan. Lalu akar-akaran, gitu-gitu, umbi-umbian. Iya. Jadi prinsipnya itu diputar sehingga lalu akumulasi di dalam tanah itu juga bergeser gitu. Karena kan setiap tanaman itu makan yang berbeda. Ketika saya nanam jagung yang dimakan ini, NPK itu secara umum otomatis. Tapi ketika kita dari jagung kita pindah ke wortel misalnya, nah wortel kan tidak suka nitrogen, tapi lebih ke fosfat, kalium gitu-gitu. Sehingga lalu ada semacam pergantian untuk itu. Ini juga salah satu cara supaya mereka tanah itu menjadi lebih itu lebih kalau natural aja alam yang bekerja kita biarin seperti itu. Iya, atau bisa berbarengan aja juga dengan pemberian kompos juga. Oh iya, berbarengan. Itu semua dikerjakan dengan cara yang bersama. Jadi kalau kita nanam harus menggunakan kompos, ya kan? Atau lalu diberi mulsa. Itu berbarengan, semua berbarengan. Oke, saya sebentar, Pak. Jadi begini, saya kembali lagi tadi, saya masih ada yang mau saya tanyakan. Jadi perbaikan lahan yang Bapak perbaiki itu spot to spot ya Pak ya? Spot to spot. Bukan, misalnya, seluruhnya bisa. Maksud saya kalau seluruh berarti ini semua gitu-gitu Pak? Bisa, jadi sekaligus kita buat, kalau saya sih sejak awal kan menggunakan metode 1x10 yang disebut bedengan gitu. Jadi 10 meter persegi. Mengapa menggunakan 10 meter persegi? Itu nanti manajemennya gampang banget. Karena lalu tenaganya bisa diketahui, jumlah pupuknya bisa diketahui, lalu jumlah benihnya bisa diketahui, kemudian hasilnya bisa diketahui, sehingga untuk membuat HPP-nya lebih mudah. Kalau kita membuat bedengan 1x10. Saya pikir tadi itu kayak misalnya tanah yang dipakai dengan kandungan pestisida pada area yang sudah di spot-spot sebelumnya gitu ya Pak. Misalnya berapa kali berapa gitu-gitu ya, yang Bapak perbaiki gitu. Tapi kalau Bapak bilang areanya cukup luas, mencakup hampir seluruh permukaan, perbaiki semua. Ya, kalau enggak waktu. Enggak Pak. Kan perbaikannya sambil ditanami. Iya, sambil ada hasil. Misalnya Bapak punya 1 hektar. Iya. Di situ memang relatif sudah kena pencemaran misalnya gitu. Ya sudah, kita garap, tetapi mulai dengan sistem organik. Bukan konvensional. Hanya pada saat transisi itu kita belum boleh mengklaim bahwa kebun kita itu hasilnya organik. Artinya gitu. Yang Bapak punya misalnya dulu ya dengan luas 40 hektar ya Pak ya. Mungkin Bapak garap 1 hektar dulu. Oh enggak, kalau 40 hektar itu kan sudah ada tanamannya tuh. Ya. Kebun tehnya sudah ada 12 hektar, 8 hektar sudah ada tanaman kopi. Nah, kalau kasusnya kapol, kita bertahap. Mana dulu yang kita organikan? Kerjain teh dulu. Jadi yang pertama sayuran. Sayuran dulu. Sayuran kita kerjain, kita organikan. Nah, setelah 1 tahun atau berapa tergantung. Mulai ini kan tergantung biaya, tergantung tenaga, tergantung macam-macam. Setelah itu gimana? Tergantung pemasaran juga. Lalu salak kita organikan. Pak, kemudian kopi kita organikan. Kalau pengalaman Bapak kemarin, waktu pertama kan mengorganikan buah ya? Sayur ya? Sayur dulu. Berapa lama butuh untuk kemudian akhirnya
udah memenuhi syarat disebut organik? 1 tahun aja. 1 tahun. Tapi di Kapol itu ada niat untuk sertifikasi itu setelah 3 tahun. Jadi 2008 2009 itu baru sertifikasi. Tapi sebenarnya setelah 1 tahun pun misal Bisa. kita bawa tanahnya ke lab lagi, harusnya karena waktu itu belum ada lembaga sertifikasi. iya betul-betul. Lembaga sertifikasi baru lahir itu 2007. Dulu hanya klaim Romagato 83. Ya. Hanya klaim aja. Klaim. Kami punya produk organik. Organik, tapi belum tersertifikasi ya. Ya, karena pemerintah belum punya. Ada standarnya, belum ada lembaganya, belum ada lembaga yang nangani gitu-gitu. Tapi misalnya yang tadi setelah setahun itu kita bawa lagi tanahnya ke lab, harusnya residu-residu itu sudah berkurang atau Prinsipnya bahkan bisa dikatakan tidak ada. Iya, pasti. Hati-hati Ibu ya. Iya. Iya. Pasti itu. Karena ketika kita menghentikan pestisida misalnya, itu pasti langsung drastis turun ya. Ya, karena apa? Karena penggunaan pestisida kan tidak ada yang ngatur. Jadi ibaratnya tuh gini loh Pak. Kalau kita mau berbuat baik, syaratnya banyak sekali. Tapi kalau kita mau berbuat jahat, gampang banget. Nggak ada aturannya. Pertanian konvensional itu bisa nyampur ini dengan nyampur ini, dipakai untuk apa? Untuk budidaya. Padahal kan itu bahaya banget. Dalam tanda petik kalau saya bilang agak kasar, itu jahat banget gitu. Karena mengapa jahat? Karena sebetulnya jelek tapi kita tidak tahu, kita mengkonsumsi, kita tidak tahu sebetulnya itu kita beli, ya. kita makan, kita tidak tahu kita tidak tahu sebagai korban itu. Itu belum kita bicara penyalahgunaan pestisida. Betul. Penyalahgunaan pestisida itu gini Pak, setiap pestisida ada aturannya. Selalu kan ditulis di sini. Betul. Dipakai 14 hari sebelum panen. Apakah petani melakukan itu? Enggak ada. Belum besok dipanen. Ya, Pak? Oh pasti itu. Pasti ya. Pasti. Besok pagi dipanen, sekarang masih disemprot. Kalau Bapak di Brebes, itu di gudang masih disemprot. Bawang merah, bawang putih yang ada di sana itu di gudang disemprot. Udah di gudang pun disemprot. Supaya tidak aman. kena jamur, supaya pada saat pemasaran nanti dibawa pakai mobil tuh aman, nggak rusak. Kalau Bapak di Medan lalu naik ke Brastagi, di kebun-kebun itu ada gudang-gudang. Kalau panen kul, panen apa, itu di gudang masih disemprot. Itu yang saya maksud dengan penyalahgunaan. Ya. Jadi kejahatan pestisida itu yang paling bahaya justru di penyalahgunaannya. Seandainya masih mengikuti aturan pakai, seandainya masih mengikuti pasar, itu masih relatif aman. Masih relatif lebih aman. Tetapi tidak satupun petani yang melakukan itu. Saya sangat yakin. Karena ada resiko hasil panennya nanti rusak. Karena kan masih ada proses pemasaran, belum laku, takutnya rusak gitu. Dan kita selalu punya kebiasaan kalau belum ada kejadian itu dia tidak merasa ada ancaman. Jadi misalnya kita menggunakan pestisida, ya kan? Lalu kita tidak sakit, jalan terus gitu ya. Ketika dia sakit baru, ternyata kena ini, baru sadar. Padahal dari yang kita makan itu ada residu juga di badan kita sebenarnya, gitu loh. Apalagi yang nyemprot. Betul ya. Petani kita tidak mau pakai masker, tidak mau pakai tangan. Ngaduk aja pakai tangan. Pakai tangan langsung. Jadi luar biasa penyalahgunaan itu, gitu loh. Sehingga kalau kita bicara organik gitu, konteksnya tidak hanya sekedar saya membudidayakan organik, tetapi sebenarnya itu juga supaya semacam menghentikan penyalahgunaan yang ini, karena itu terus terang sangat berbahaya. Artinya petani pun juga aman dalam bertani gitu ya. Iya, itu harusnya nomor 1. Petaninya aman. Harusnya petaninya itu aman. Makanya kadang-kadang bingung kan, menjadi petani itu kan yang menjaga kehidupan. Betul itu Pak. Iya toh, betul itu statement dia Bapak kan itu. yang memberi kehidupan. Betul. Iya. Mestinya dia kan juga hidup dengan cara yang sehat kan. Betul. Harusnya kan begitu. Betul. Bukan saya memberi makanan tetapi saya sendiri kena. Karena ada itu. Nah, itu kan itu sama saja dengan gini. Makan apa itu
sayuran mentah itu sehat. Tapi residunya nggak tahan. Nah, tergantung. Kalau yang dimakan disemprot malah lebih berbahaya. Iya, betul. Mentah lebih berbahaya kalau kita tidak yakin bahwa ini disemprot atau tidak. Betul. Kalau makan organik mentah oke. Betul. Gitu. Sehingga statement bahwa makan sayuran itu sehat, makan sayuran itu makan sayuran mentah buah-buahan itu lebih sehat, belum tentu, tergantung. Yang dimakan ini dihasilkan dari proses budidaya seperti apa gitu. Ya. Oleh karena itu kalau Pak Yosua mau ke arah organik, menurut saya arahnya sudah betul. Betul. Hanya saja memang saat ini organik itu masih dipertanyakan produktivitasnya. Iya. Betul. Ya. Tetapi gini Pak, kita juga harus fair. Kita itu punya berapa perguruan tinggi dengan fakultas pertaniannya di Indonesia? Hampir semua. Ratusan Pak. Hampir semua universitas yang tapi tidak satu pun ada fakultas pertanian organik. Bagaimana kita akan organiknya maju, dorong organiknya maju, padahal perguruan tinggi sama sekali tidak ada satu pun yang mempelajari itu. Riset-risetnya apa? Kalau kita tanya seluruh balai penelitian di Indonesia, apakah ada balai penelitian yang meriset pertanian organik? Tidak ada. Lalu kita bicara, wah produktivitasnya rendah. Yung kita nggak ada risetnya. Bagaimana mau meningkatkan produktivitas kalau tidak ada riset ya Pak? Iya. Betul. Kemudian contoh Pak, sekarang itu mungkin kalau kita boleh persentase, yang organik itu di bawah 5% Pak. Pasti Pak, pasti. Iya, 95% masih konvensional. Betul. Masalahnya mungkin begini. Karena harganya juga jadi jauh lebih tinggi Pak. Iya. Sebenarnya harga hasil produk organik ini. Orang-orang lihat juga gini, kayaknya produksi dari pertanian organik itu masih kalah kurang kurang cantik kuantitasnya. Iya. Kuantitasnya ya Pak, bukan dari sisi kualitas ya. Mungkin kualitas kuantitasnya mungkin produksinya tidak sebanyak dengan non organik gitu ya. Kalau kita mau jujur, pasti tidak mungkin deh produktivitas organik itu benar-benar menyamai konvensional. Sekarang gini Pak, logikanya Pak, yang ini diberi hormon, diberi ini, diberi itu, yang ini hanya apa adanya. Pertumbuhannya mau gimana? Betul. Tidak mungkin. Kalau ada, mungkin kasus per kasus. Kalau ada, atau produk yang lain. Kalau padi mungkin saya masih bisa. Tapi kalau sayuran tidak begitu gampang. Karena sayuran itu intensif Pak. Ada yang umur sebulan, ada yang umur 3 minggu. Ketika telat memberi makan dan sebagainya gitu. Tapi kalau konvensional kan enak. Misalnya seperti hidroponik itu. Nah, tinggal ngasih BMX sudah selesai. Ya kan? Jadi itu mestinya tidak harus diperbandingkan secara apple to apple langsung seperti itu ya Pak. Ya, jadi harus mengerti prosesnya juga, how to-nya juga. Iya, karena di sini ada value-nya, di sini sama sekali nggak ada value-nya. Iya. Di sini ada value kesehatan, lingkungan, sosial. Betul, gitu. yang tadi Bapak. Kalau harganya mahal Pak, sebetulnya itu juga ada unsur kita itu sudah terlalu lama dibiasakan bahwa kalau produk pertanian itu murah. Nah itu mungkin persoalannya. Jadi kita ironis sekali. Kita negara agraris, katanya petani harus sejahtera. Betul. Tetapi produk yang dihasilkan oleh petani harus murah. Harus selalu murah. Iya. Betul. Coba Bapak lihat sekarang. Dulu Bapak punya cengkeh 1 ton misalnya, mungkin sudah bisa untuk beli 2 truk. Hasilnya. Sekarang 1 ton cengkeh untuk beli 1 truk aja nggak bakalan bisa. Dulu petani mungkin membawa padi berapa, pulang masih bisa beli gergaji atau apa. Sekarang hanya 1 kilo mungkin sama dengan 1 sekrup. Jadi nilai nilai produk pertanian itu selalu tidak beranjak dibandingkan dengan produk industri. Industri dengan cepat mahal masih begini aja.
Kita harusnya nggak boleh seperti itu ya Pak? Harusnya nggak boleh. Padi itu ya sejak dulu kan cuma 8.000, 7.000 kan begitu beras ya Kalau Pak. misalnya kita bandingkan dengan pertanian luar negeri ya Pak ya, apakah mereka juga beralih ke organik seperti itu? Misalnya kalau kita lihat di negara-negara maju kayak di Jepang atau di China atau di Eropa, Di mana lah? gitu ya. hampir pasti. Ya. Sekarang Belanda punya Universitas Wageningen, ada fakultas pertaniannya. Di Jepang ada fakultas pertaniannya. Di Thailand Organik. ada organik. Organik, ada fakultas organik, pertanian organiknya. Jadi kalau Di di Jerman, research, Kassel ada. Hasil, Ada. jadi kalau di research pasti ada sesuatu Iya itu. harus begini. Loh. Maka Itu- terjadilah proses pembelajaran Iya. itu. Bisalah kita produktivitasnya Iya. bisa meningkat. Kita punya sumber daya yang sangat luar biasa. Saya biasa sering mungkin sudah klasik saya bilang daun Petrosia, lalu daun Titonia. Itu semua mengandung pestisida nabati. Jadi bisa diolah. Bisa Cuman dijadikan kan pestisida. sekarang kan hanya manual karena hanya untuk sendiri gitu loh. Oh iya. Tapi memang ada yang sudah dipabrikan, itu ada beberapa gitu ya. Tapi kan masih sangat terbatas. Dan kalau ada pun masih mahal. Oke. Jadi menurut saya kalau mau didorong benar Indonesia itu untuk organik, ya harus ada yang mempelajari dong. Betul. Masa orang nggak dipelajari kita akan maju? Suruh maju. Ya Iya. nggak bisa ya Pak ya. Loh, bisa banyak loh Pak. Di apa ya? Terutama Jepang. Kalau nggak salah Korea dan Jepang itu organiknya kuat nih. Bagus banget ya. Bagus. Karena mereka sudah betul-betul di riset. Kalau seperti saya ini kan riset-risetan, jadi hanya praksis aja. Saya coba begini, oh baik, saya lakukan. Saya coba begini, baik, oke, saya lakukan. Dan itu pun dalam ruang lingkup Yang kebun ini terbatas. saja, Iya. misalnya. Iya. Bagaimana dengan yang lain gitu ya? Rata-rata untuk organik ini rata-rata memang pemilik kebun sendiri gitu ya Pak? Iya betul. Pemerintah mungkin belum Sebetulnya sudah ada Pak. Kan ada program Pak Jokowi itu kan memasukkan di nawacitanya itu 1000 desa organik itu. Ada ya. 1000 desa organik. oke. Cuman menurut saya tidak didetailkan. Iya, betul. Misalnya siapa penyuluhnya? Iya. Nah, lalu penyuluhnya kalau penyuluh konvensional, Sama aja. lalu nyuluh organik gimana? Iya. Karena visinya nggak ada. Iya. Kalau hanya teknik itu gampang. Iya. Tapi ketika mengubah paradigmanya, Iya. organik itu sebetulnya mesti ke arah mana? Gitu tuh. Iya. Itu yang tidak begitu gampang, Pak. Oke. Betul. Dan itu butuh waktu sih. Butuh waktu. Sekarang misalnya kita punya sekolah menengah farming atau sekolah menengah pertanian. Di sana juga itu kan sebetulnya mau disiapkan untuk jadi penyuluh. Ya toh? Nah, betul. tetapi kan kalau mau menyuluh organik kan mesti harus ada material atau Materi tentang organik dong. iya, ada modul-modulnya Dan yang ada harus modulnya dipelajari. dulu dong. Iya, Ada iya, itu. iya. Tapi kan kita nggak ada. Belum Kita ada nggak lah ya punya. Pak. Belum ada. Mudah-mudahan ya ke depan ya Pak dari Iya. Departemen Pertanian gitu ya sudah mulai pendidikan juga kan. Kapal kan mencari sendiri itu. Ya kita Mencari akhirnya usaha sendiri gitu ya mengubah Pak, ini, belajar mengubah sendiri. ini, lalu pelajari dari standar SNI-nya gitu-gitu. Sehingga Iya, akhirnya lalu kapal itu menurut saya menjadi ideal. Kenapa? Karena basisnya keanekaragaman tanaman. Di sini ya. Iya, kan ada Berarti di sini hutannya, ada sayuran, ada sayuran, ada perkebunannya, kebun teh, ada kopi, buahnya, ada buah. ada jeruk, ada buah naga, ada salak, Oke. atau bahkan ada melinjonya, Ada ya. ada durian lah yang ini meskipun Ini ada durian tidak meskipun dibudidayakan tidak, iya, secara khusus, Secara khusus ya. tetapi secara agroklimatnya Ketemu. itu menjadi cocok dengan organik. Fully organik semua di sini ya? Iya. Jadi yang disebut dengan handling organik itu apa aja nih sekarang Pak? Ada yang Bapak berikan dalam merawat ini, entah itu sayur, buah atau apa? Berarti pupuknya pupuk organik. Iya, Pestisidanya organik. Jadi buat sendiri. Buat gitu. sendiri Buat dari sendiri. bahan-bahan bahan-bahan yang ada. tumbuh-tumbuhan lah Banyak, ya, misalnya. referensinya banyak gitu. Tapi Terus, dari pengalaman petani yang saya kumpulin, ramuan-ramuan itu dari pengalaman petani Salatiga, petani di mana. Bapak belajar juga riset juga sendiri.
Pengalaman, Bu. Oh, pengalaman. Belum di riset, jadi belum di tes lab, belum di iya. Lalu seberapa efektivitasnya itu belum diuji. Jadi maksud saya Bapak hanya belajar dari para petani itu bertanya, merangkum sendiri dan mencoba gitu ya Pak ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dibandingkan lagi, saya agak flashback, compare dengan hasil dari pestisida. Hasilnya bagaimana Pak? Kalau kita bicara hasil, kalau mau di-compare, kita harus bicara jenisnya apa gitu. Jadi misalnya kalau kita bicara selada gitu, itu hampir bisa sama, bisa kita artinya lakukan. Dengan pestisida alami yang kita buat bisa kok menghandle, gitu ya. Tapi lalu kalau kita bicara brokoli, nah itu lain. Pasti lebih bagus yang di pestisida. Pestisida sintetis. Iya, karena apa? Karena memang dia dirawat dengan cara apa ya namanya ya? Ya dibunuh lah gitu. Kalau ada ulat disemprot, kalau ada ini disemprot, jadi hanya mau menyelamatkan ini gitu loh. Sementara kalau kita kan nggak dilarang itu. Sehingga kan lalu tumbuhnya ada yang nggak seragam, ada yang ini cacat sedikit, ada yang gitu-gitu. Jadi organik ini kadang-kadang tampilannya memang tidak mulus ya Pak? To be honest, jujur? Tergantung ya, tergantung jenisnya. Kalau di supermarket bisa mulus. Karena diseleksi. Betul. Iya. Misalnya kita punya 10 kilo gitu. Seleksi 2 kilo, 3 kilo pasti bagus. Iya, itu tentu. Tapi artinya gini, secara umum hasilnya tidak semulus yang pakai sintetis. Bisa dibilang begitu, Pak? Untuk sekarang. Tapi saya yakin kalau ada banyak riset, ada banyak perbaikan sana sini, penelitiannya, itu mestinya bisa. Mestinya. Mengapa saya bilang begitu? Pak Prof Mubiar, itu guru besar di Unsud, itu pernah melakukan penelitian padi organik yang disebut SRI. Dari 5.000 petani berapa tahun, hasilnya mengejutkan. Jadi 1 hektar bisa 8 ton. Dan 1 hektar 8 ton? Iya, itu sudah bagus. Maksudnya itu padi atau berapa? Gabah kering. Gabah kering. Jadi kalau gabah kering itu artinya ya 5 ton beras lah. Iya. 5 ton beras. Oh, itu menurut saya sudah oke. Karena yang konvensional itu macam-macam Ibu. Ada yang 8, ada yang dulu waktu Pak SBY dengan Troynya itu dia mengklaim kan berapa itu 14 ton gitu gabah. Tapi ternyata kan ketipu tuh, lalu hilang kan. Iya. Varietas Troy. Jadi kalau saya begini cara berpikirnya Pak, kan ada hukum alam. Kalau saya mengambil 1 kilogram, maka saya harus memberi 1 kilogram. Pertanyaannya, kalau tanah ini diambil 10 ton tiap 3 bulan, berapa yang kamu kembalikan ke sana? Kalau yang dikembalikan hanya 5 ton, pasti terjadi ketidakseimbangan. Sederhananya begitu. Oleh karena itu, kalau misalnya seperti padi organik, saya tidak bermimpi untuk menjadi 10 ton. 6-7 ton sudah cukup. Karena kemampuan tanah belum tentu bisa sustainable, belum tentu bisa berkelanjutan. 10 ton sedot terus, tiba-tiba nanti lalu menjadi 2 ton. Tapi kalau kita bisa menyeimbangkan itu, oke, 6 ton, tapi terus 6 ton. Jadi di situ pasti ada keterbatasan kemampuan lahan. Sehingga lalu kalau misalnya kita maksain padi itu 10 ton misalnya, pasti akan terjadi eksploitasi. Dan akibat dari eksploitasi itu nanti pada tahun keberapa jatuh? Pasti itu ya Pak? Pasti. Ini hukum alam kok. Hukum alamnya begitu. Sama juga kalau kita menanam monokultur. Sekarang tanam cabai, panen, berhasil kan? Tanam cabai lagi, turun atau? Panen cabai lagi, pasti rugi. Panen keempat bangkrut. Karena apa? Karena siklus hama itu berkembang terus. Ketika yang pertama berhasil karena memang hama belum banyak. Tapi ketika kita tanam, hama yang ada itu, ini ada makanan, dia berkembang cepat. Menurun lagi,
kita tanami, makin banyak, ya. cucu cicitnya sudah banyak, makin berkembang, jadi pasti akan jatuh. Artinya kalau misalnya diseimbangkan atau bukan monoculture seperti itu ya Pak ya? Oh iya. Artinya nanti itulah perlu variasi tadi iya, ya Pak. perlu rotasi pergiliran tadi. Oleh karena itu kalau petani cabai yang berhasil, yang sukses itu pasti yang pertama. Begitu kedua, ketiga habis. Tapi kalau misalnya ada yang sukses terus nanti ada yang ngikut? Nggak, ya tapi kan lahannya lain di tempat lain. Maksudnya gini loh, kalau ini lahan yang sama gitu ya, ini kita tanami misalnya 1 hektar kita tanami cabai. Pertama kali ya ini pasti berhasil. Pasti bagus. Selanjutnya tapi jangan cabai kalau lagi. Ini diolah lagi, ditanami cabai lagi, pasti merosot. Harusnya jangan cabai lagi. Jangan cabai lagi. Ganti. Gitu. Oke. Kenapa? Karena siklus hamanya terputus. Ketika kita nanam cabai, hamanya kan hama cabai. Lalu kita tanami jagung, hama cabainya kan tidak ada makanan. Bisa nih makanan nih nggak ada nih gitu kan? Dia hilang. Lalu berubah ke hamanya jagung. Gitu. Iya. Nanti jangan jagung lagi. Apa gitu. Sehingga lalu siklus di jagungnya itu juga turun gitu Pak. Tapi itu mungkin kalau misalnya memang ditanam di area yang terbuka ya Pak ya. Kalau misalnya ditanam pada greenhouse seperti itu. Nah ini kadang-kadang kita itu saya sendiri juga kadang-kadang bingung dengan greenhouse itu. Satu sisi kan greenhouse itu tidak ekologis loh. Ekologis dalam arti tidak mendukung lingkungan kan? Ya. Karena ini tanah ditutup, lalu di mana-mana kan tidak berkembang. Iya kan? Airnya menjadi satu, lalu menjadi erosi dan sebagainya dan macam-macam. Meskipun kita juga sini ada, sehingga lalu persentasenya harus diperjelas gitu. Sehingga kalau kita bicara di dalam greenhouse, itu sebetulnya kita bicara boleh pertanian organik, tapi yang tidak idealis gitu loh. Jadi tanaman yang kita hasilkan organis, tetapi bukan yang kalau saya menyebutnya selalu natural gitu. Pasti lebih bagus yang di natural dari sisi nutrisi, dari sisi teksturnya atau apa gitu. Tetap ya masih. Tapi tetap bisa organis, bisa. Tapi itu sudah sistem lain gitu loh. Nanti kita lihat di aquaponik. Nanti gitu. Abis ini kita coba lihat ya Pak, misalnya buahnya, sayurnya, aquaponiknya, komposnya, pembibitan. Nanti kita ini. Gitu. Tadi kan kita bicara tentang pestisida gitu-gitu ya Pak ya. Iya. Tren mungkin kami pun juga sampai dengan sekarang ini untuk konsumsi sayur-sayuran kan yang hanya beredar di pasaran seperti itu ya Pak ya. Nah, ini dampaknya terhadap kesehatan apa sih? Kayak misalnya mungkin kalau kita baca dari riset-riset yang ada itu Pak. Ya. Orang kan kita ingin tahu bahwa dampak dari pestisida ini seperti apa gitu Pak ya. Kalau terus-menerus mengkonsumsi itu kan sering menyebabkan kanker ada. Karena apa? Karena kan terutama pestisida yang mengandung logam berat. Logam berat itu kan nggak bisa hancur, hanya pindah tempat. Dulu di sungai, lalu ke beras, beras dimakan ke tubuh tanaman. Kalau orang ibu menyusui, balik ke bayi. Jadi pestisida yang dulunya di air, tiba-tiba bisa masuk bayi. Karena lewat perjalanan itu. Nah itu lalu yang menyebabkan setelah sampai di situ kan nggak bisa apa-apa. Ya sudah berhenti di situ. Nah itu kalau terus menerus ya ini mungkin muncul penyakit-penyakit yang macam-macam. Itu yang sudah jelas. Nah kalau petaninya karena ini menghirup langsung, kebanyakan itu Parkinson. Oleh karena itu di Pantura itu pernah ditemui ada yang meriset gitu, yang menginvestigasi itu. Rata-rata petani yang umur 60 tahun, 55 sampai 60 tahun itu Parkinson. Di Pantura. Karena apa? Karena dia bekerja umur 20 tahun. Hirup terus. Nyemprot sampai 55, berarti 30 tahun kan. Berarti kan dihirup. Begitu pensiun Parkinson. Jadi kan celaka petani. Sangat celaka kalau kita menggunakan itu. Nah kalau misalnya itu kan tidak mengikuti prosedur gitu. Bagaimana kalau petaninya itu
pakai masker. nutup, pakai ini, pakai ya tentu lebih baik, Lebih aman. lebih aman, pasti lebih aman. Ibu Odi dari Akademi Ekologi itu gelar doktornya mengambil riset ini. Dari pestisida. Bukan, teman-teman BSB itu kan yang biasa kerja di organik dibandingkan dengan petani biji panas yang pakai pestisida. Oh, itu hasilnya luar biasa. Yang dari BSB itu ada beberapa yang masih kena. Soalnya kan makanan di rumah dan sebagainya kan nggak terkontrol. betul. Meskipun dalam bekerja pasti tidak ada. Ada yang beberapa sedikit, tapi yang di biji panas luar biasa. Kandungan residu di dalam darahnya. Dalam darah. Saya juga termasuk di apa? Dicek. Diambil. Jadi sampel. waktu itu 20 karyawan diambil, manajernya, mandornya, kemudian pekerjanya. Di sana dipilih petani semua. Karena kalau petani kan nggak ada mandor, nggak ada. Iya, semua sama ya Pak, ya betul. Oh, itu luar biasa Pak, luar biasa. Anunya, kandungan residunya yang ada. Ya memang ini tinggal mindset ya, mindset konsumen ya, penduduk lah maksudnya masyarakat Indonesia gitu. Nah kalau bapak ibu saya itu termasuk kalau digambarkan di korban pestisida itu termasuk yang tersamar gitu Pak. Iya. Kan ada kronis, akut, tersamar. Ya. Nah kita di dalam golongan yang tersamar. Tersamar itu kita terpapar lewat makanan, tetapi tidak terlalu ngefek ke kesehatan. Karena tidak terlihat langsung, karena masih bisa beraktivitas, tapi untuk jangka panjang belum kita tidak tahu menimbulkan penyakit. Betul. Di kita. Tapi kita tidak tahu juga kan Pak. Kita tidak tahu juga, tergantung kondisi tubuh masing-masing sebenarnya. Tapi kan ada juga testimoni. Jadi ada yang anak-anak yang autis. Itu ketika dia mengkonsumsi organik, maka itu berkurang, mulai bisa terkontrol. Itu pasti butuh penelitian. Iya, itu hanya testimoni aja. Jadi saya punya teman itu yang di Tebet itu, ibu siapa itu? Jadi anaknya autis, lalu dia coba treatment dengan makanan dari organik, sayuran itu, sayuran organik. Terus dia pikir daripada saya untuk makan sendiri, kenapa saya tidak jadi reseller? Lalu akhirnya menjadi reseller sayur organik dari Sarwa itu. Lalu dia malah berkembang. Lalu sekarang mempunyai komunitas konsumen yang itu, dan ada efek-efek yang anak-anaknya. Jadi dia dari kelompok autis ya. Jadi memang tinggal mindset konsumen, mindset kita. Iya. Dan saya rasa sekarang sudah mulai bergerak ke arah situ sih ya Pak, pelan-pelan. Kesadaran itu sudah mulai meningkat untuk hidup lebih sehat. Apalagi mungkin masyarakat yang tinggal di kota ya Pak ya. Ya masyarakat perkotaan ya, menengah atas gitu ya. Jokowi bersalah udara Jakarta udara Jakarta gitu, itu baru udara. Sekarang kalau makanan yang bersalah siapa? Iya. Apa petani Lembang salah? Tiap hari 3 kali sehari ya Pak? Tiap hari dibawa ke pasar induk. Iya betul. Semua ada pestisidanya loh. Iya. Siapa yang salah? Sebetulnya tidak bisa menyalahkan pribadi per pribadi. Karena ini kaitnya banyak banget. Rantainya panjang. Paling salah pabrik mobil mungkin. Lah kan mobilnya dibawa bapak ibu, lalu itu kan yang mencemari udara. Betul. Andai kata pabriknya tidak memberi mengeluarkan mobil. Tapi kalau tidak ada pabrik, tidak ada tenaga kerja, tidak ada perekonomian bergerak, jadi kita nggak tahu mana ya Pak. Iya, maksud saya, agak susah kalau memang kalau mau salah-salahan, ini kaitannya banyak banget Pak. Iya. Presiden yang kayak dewa aja nggak bisa menyelesaikan, karena mesti berhubungan dengan pabriknya, berhubungan dengan orang-orang yang siapa sih yang mencemari udara di Jakarta itu. Pasti ada banyak ya, ini sambilan, tapi menurut saya agak sedikit susah. Karena apa? Karena faktornya itu banyak gitu. Dalam organik juga sama. Kita nggak boleh melihat satu faktor gitu, memang harus agak banyak. Tapi harapannya sih perlahan-lahan beralih pelan-pelan. Memang butuh waktu. Jadi kalau Bapak punya lahan 1 hektar, enggak apa-apa,
mau fokus apa? Mau fokus duren. Tapi ya jangan 4 hektar itu duren semua menurut saya. Karena itu nanti monokultur, Pak. Jatuhnya monokultur. Kalau memang mau campur, jangan hanya duren satu. Mungkin jaraknya diperluas, tengahnya ditanami apa? Buah apa gitu, jeruk kah, ada apa? Tapi mesti diciptakan agroklimatnya yang bagus. Seimbang gitu ya. Iya, karena kalau hanya satu begini agak berat. Ini masih lumayan, enggak ada hamanya sedikit dan sebagainya, karena kecampur dari macam-macam. Coba kalau Bapak punya punya kebun duren saja, 4 hektar itu Bapak duren saja, pasti nanti muncul hamanya, pasti itu. Nanti Bapak mesti nyontek pohonnya itu. Oh gitu ya Pak ya? Iya, jadi gini, monokultur itu sebetulnya secara tidak sadar saya menyediakan makanan. Jadi jangan salahkan namanya. Waktu diciptakan belalang itu makan daun. Jangan lalu kita bilang, kamu jahat karena makan tanaman saya, lu makan batu. Nggak bisa. Belalang memang makan daun. Memang belalang makan daun. Loh, iya Ibu. Betul. Itu tidak adil. Ketika kita mengatakan kamu tidak boleh makan ini. Ketika Anda menyediakan makanan, maka dia akan datang. Nah, sekarang kan persoalannya jangan sampai lu ganggu saya. Kalau ganggu ya sedikit aja, itu jatahmu. Nah, itu boleh aja. Jadi sehingga hama itu harus ditekan, dikendalikan, betul. Bukan langsung dihabisin, nggak bisa Pak. Pengendalian ya Pak, faktor. Jadi sebutannya itu pengendalian. Nggak bisa Pak. Coba Bapak ya. Kalau misalnya gini Pak, ada pertanian monoculture yang lahannya luas, ya. Meskipun dia berusaha keras untuk menjadikan ini adalah organik seperti itu tetap juga akan. Kalau saya orang organik, sayuran ya. Kalau buah-buahan? Kalau buah-buahan mungkin masih beberapa tertentu masih bisa. Kalau tanaman keras, karena tanaman keras itu kan kadang-kadang yang hamanya itu kan hanya lalat buah gitu. Tapi memang ada 1-2 yang memang batang. Ada juga yang daun. Memang itu kadang-kadang bisa, karena di hutan itu dibiarkan juga nggak masalah. Tetapi jangan lupa Bapak, kelapa sawit itu banyak hamanya loh Pak. Nah itu seperti itu kan hanya monokultur. Sehingga lalu mesti disemprot intensif. Betul. Itu mandornya itu kalau keliling kelapa sawit dulu bawa mercon Pak. Untuk itu setiap ada lubang dibledoskan, karena kan tikusnya banyak berkembang. Kan itu makanan tikus sawit itu. Yang paling sukai, bukan yang paling dibenci oleh mandor-mandor pekebun. Tikus itu tikus. Enggak, maksud saya tikus itu paling suka tuh sama kelapa sawit itu. Jadi banyak dia disediakan makanannya gitu kan. Tetapi juga jangan terlalu khawatir juga ketika tikusnya banyak. Nanti di situ burung hantu banyak muncul predatornya itu, karena di situ ada makanan. Jadi apa ya? Secara alami ya, makhluk di luar manusia bisa berpikir itu naluri aja. Ketika ada makanan banyak pasti dia akan kawin. Setelah kawin lalu punya banyak anak. Kalau anaknya banyak pasti dia diusir, kamu wilayahnya sana, kamu wilayah sana. Iya, bahkan ada semacam kayak tikus begitu, ada semacam kebiasaan kalau komunitasnya sudah banyak dia bunuh diri Bu. Misalnya dia rame-rame terjun ke laut gitu, ke sungai gitu ya. Iya, karena supaya keturunannya bisa melanjutkan, karena makanan terbatas. Gitu ya. Iya, kalau dikecil-kecil apet ini, ada apet namanya, di daun itu, kutu daun. Itu kalau dia bergerombol begini, lalu yang dewasa itu merasa sudah ini penuh makanan, sudah kurang, dia keluar sayap, tumbuh sayap. Nah ketika kena angin dia terbang ke daun yang lain, lalu dia membuat komunitas baru di situ. Jadi ada banyak secara alamiah itu, nggak tahu ya, Tuhan sudah membuat supaya semua itu bisa akses gitu. Iya. Gitu. Pak Dar, minum dulu Pak, udah
Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan kami di BSP Farm. Mudah-mudahan bisa menginspirasi khususnya bagi teman-teman yang memang sangat tertarik terhadap pertanian organik. Sampai bertemu di video selanjutnya.